lagi nih bareng aku Fani Sirait di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Seperti video-video sebelumnya, di podcast kali ini aku bakal nemenin teman-teman semua untuk mengupas tuntas tentang ke-37 program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana sih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita harus lebih menjaga kesehatan dan kebersihan agar terpapar dari virus corona. Oke, pada podcast kali ini aku kedatangan narasumber yang keren banget nih. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia narasumber kita dari program studi arsitektur. Halo Ibu, Abang. Halo. Untuk Ibu bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, saya Galuh Fajarwati. Saya salah satu dosen dari Teknik Arsitektur ya, salah satu prodi di ITERA. Oke, Ibu Galuh, dipanggilnya Ibu apa nih Bu? Saya biasa dipanggil Bu Lulu. Oke, Ibu Lulu. Untuk abangnya? Halo Ilta Friends, saya Muhammad Ihsan Eryatama Putra dari mahasiswa program studi arsitektur angkatan 2019. Oke, Bang Ihsan. Untuk Bu Lulu dan Bang Ihsan gimana nih kabarnya? Atau nggak perjalanan yang kesini baik atau ada buruk-buruknya gitu? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Ya, alhamdulillah baik. Oke, baik. Nah, jadi di podcast kali ini pertanyaan pertama yang pengen aku tanya itu kayak program studi arsitektur tuh apa sih Bu dan ngapain aja? Soalnya menurut yang aku tahu arsitektur tuh kayak ngegambar, ngedesain. Nah itu bener nggak sih Bu? Ya, bener banget ya. Kalau arsitektur itu kita ngegambar, ngedesain juga. Terus kita juga belajar banyak hal sih selain dari itu ya gitu. Jadi bersenang-senang lah di prodi. Kalau misalnya untuk sejarahnya nih Bu, program arsitektur kenapa sih didirikan di ITERA? Jadi kita itu dari 2016 ya, cukup baru gitu. Lulusannya juga 50% gitu yang udah lulus, dan 75%-nya kita udah kerja ya sekarang dalam range waktu 6 bulan gitu. Di sini juga kita kemarin itu pecahan dari prodi apa? Kalau pecahan sih sebenarnya enggak ya, karena tapi kita masih satu rumpun dengan kayak PWK, sipil gitu. Ya, jadi satu rumpun dengan PWK, dengan sipil juga, landscape juga. Betul. Ya. Jadi kita bersahabat sama prodi-prodi itu. Udah bestie ya Bu. Bestie banget. Nah, kalau misalnya tadi dibilang udah bestie, udah satu rumpun dengan PWK, sipil, dan landscape, itu berarti fasilitas apa aja sih Bu yang bisa dipakai? Soalnya yang aku dengar itu kalau misal prodi-prodi yang tadi aku sebutin itu bisa kayak make lab yang ada di ITERA. Itu gimana Bu? Oke. Kalau di kita ya, kita labnya ada ya. Labnya lab studio gambar itu ada, kita punya 6 studio. Terus kalau seandainya untuk keperluan komputasi, kita juga ada lab komputasi disediakan oleh UPT ya. Terus ada beberapa juga kebutuhan mahasiswa yang bisa dipenuhi kalau seandainya ada tugas, misalnya untuk kebutuhan print dengan lembar kertas yang besar ya. Kita ada plotter, terus kita ada apa? 3D cutting ya, 3D printing ya. Terus ada cutting laser juga ya. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa fasilitas yang memang bisa digunakan oleh mahasiswa yang kita sediakan gitu untuk memenuhi kebutuhan tugas-tugasnya gitu, buat eksperimen juga biasanya. Oke, fasilitas yang tadi Ibu sebutin itu bisa dipakai mahasiswa semua mahasiswa atau mahasiswa arsitektur aja nih Bu? Sebenarnya terfokusnya untuk mahasiswa arsitektur, namun semua mahasiswa bisa pakai. Cuman mungkin ada perizinannya yang harus diurus ke lab seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dipakai oleh semua mahasiswa ya gitu. Kalau misalnya Bang Ihsan sendiri pernah nggak pakai fasilitas-fasilitas tadi? Oh tentu, kemarin juga pas semester sebelumnya itu saya sempat menggunakan mesin plotter di ITERA. Karena pertimbangannya banyak di sini juga. Jadi kalau abis ngeprint itu langsung dikumpul gitu enaknya. Kalau misalnya kita ngeprint di luar itu kan agak repot ya kalau kesini lagi gitu, terutama kalau ada cuaca yang buruk gitu. Jadi saya lebih milih di sini sih karena lebih murah juga untuk harganya juga. Oh
iya, soalnya kalau misalnya di luar juga tiba-tiba hujan kan agak panik ya Iya Bang. benar, apalagi kertas kan. Iya. Kalau misalnya basah, tapi pernah nggak sih Bang kayak pernah lagi kayak gitu, terus hujan udah gitu kayak gimana nih kabar perinannya gitu? Oh kalau untuk pengumpulan final sih alhamdulillah enggak. Tapi dulu pernah ada cerita sedikit mungkin Iya. lagi begadang gitu. Kebetulan masih teknik presentasi itu masih gambar manual. Itu ngantuk gitu. Jadi kebetulan ada nyamuk di kertas itu. Iya. Jadi saya refleks untuk nepok. Nah pas nepok itu ada darahnya dong. Jadi gambar ulang lagi mau nggak mau mungkin gitu sih. Tapi itu udah hampir selesai. Udah hampir selesai bener. Sayang banget ya Bang. Iya. Cuman ya mau gimana lagi ya. Kalau misalnya dari program arsitektur ini ada nggak sih Bu hal yang paling menarik dan paling berbeda dari program studi lainnya? Yang paling menarik dan biasanya yang orang tahu ya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah studio perancangan ya, sudah pasti mungkin sedikit berbeda dengan prodi-prodi lain ya. Kalau seandainya di arsitektur itu kita ada studio perancangan ada 6. Jadi dari studio dasarnya biasanya disebut tekpres ya, teknik presentasi, kemudian dilanjut studio 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang spesial adalah semuanya harus berurutan. Gitu. Jadi kalau satu nggak lulus harus ulang. Jadi harus berurutan, harus satu selesai baru bisa 2. Jadi spesialnya ada di situ. Terus spesialnya lagi kita itu kalau di arsitektur saya bisa bilang kita nggak cuman belajar masalah bangunan aja. Jadi kita belajar banyak hal dari semua prodi, mungkin saya bisa bilang ya gitu, karena kita itu merancang sesuatu hal yang akan menjadi wadah bagi orang lain, bagi kebutuhan aktivitas lain ya. Jadi kita akan belajar tentang banyak hal yang akan kita wadahi itu. Misalnya, contohnya aja kita akan, arsitektur cuma belajar bangunan, enggak, kita juga akan belajar tentang apa yang dipelajari oleh teknik sistem energi, karena juga bagaimana bangunan menghemat energi. Misalnya, contohnya gitu. Belajar juga tentang kesehatan. Kenapa yang mau dirancang rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya kita ada di arsitektur semakin banyak kita belajar tentang hal-hal yang lainnya juga, spesialnya di situ. Terutama art. Art itu yang kita pelajari juga, jadi kita berkesenian juga. Jadi selain kita berarsitektur, kita juga belajar tentang banyak kesenian gitu. Jadi itu yang bisa jadi salah satu basicnya. Jadi cukup menyenangkan untuk mengenal dunia lebih luas kalau menurut saya. Berarti nggak cuma belajar hitung-hitungan atau ngedesain doang ya Bu, tapi kayak matematika, fisika, kimia itu masih dipelajarin. Masih, bahkan kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Apa ada kaitannya atau gimana nih Bu? Tentu sangat ada kaitannya ketika suatu bangunan ya, kita kan akan terkoneksi dengan lingkungan alam apapun itu gitu ya. Jadi bagaimana yang kita rancang itu seharusnya memiliki dampak baik terhadap lingkungan juga. Jadi pasti ada hubungannya, kita akan berpengaruh dengan ekosistem gitu. Nah, ngomongin studio perancangan tadi, berarti disingkat Stupa ya Bu? Iya. Nah, untuk Bang Iksan sendiri pernah nggak sih Bang kayak ngalamin kesulitan di Stupa ini, atau enggak kayak boleh cerita dong suka dukanya nih selama belajar Stupa? Oke, untuk Stupa itu sendiri mungkin tadi sempat Bu Galuh bilang juga, itu kan seninya adalah kita harus bertahap ya Bu ya. Jadi kalau kita mau masuk Stupa 4 ya otomatis harus lulus Stupa 3 gitu. Nah, di sini mungkin yang jadi poinnya itu kadang mungkin ya bisa dibilang juga berat gitu. Cuma dibilang enggak berat juga enggak gitu, tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi itu juga sebenarnya berat tuh karena bisa dibilang tuh kita mencari inspirasinya tuh susah gitu. Jadi kayak misalnya kita nunggu berjam-jam terus ketiduran gitu. Terus baru muncul inspirasi gitu, baru kita tuangin gitu dalam pelajaran ini. Seperti itu sih paling suka dukanya ya. Tapi seru sih karena kita lebih sering jalan-jalan juga kan untuk mencari referensi juga atau preseden gitu kalau di arsitektur. Karena semakin banyak referensi atau preseden yang kita cari, itu semakin bisa bisa dibilang tuh pikiran kita kemana-mana lah, jadi gitu semakin luas gitu kita menilai dari seninya itu gitu. Berarti lebih nge-explore gitu ya Betul, Bang? explore.
Nah, selama stupa ini kalau misal lagi ngalamin kesulitan, kayak teman-teman abang tuh ngebantu gitu nggak sih bang? Atau mungkin dari dosen kayak bantu ngejelasin lagi gitu? Oh, kalau di kita juga kan itu saling bantu sih gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti di sini, biasanya kita tanya ke teman kita gitu, ini gimana sih caranya? Dan itu lebih sering itu untuk berdiskusi karena ini kan arsitektur itu adalah ilmu multidisiplin ya gitu. Jadi mungkin bisa sharing juga tentang ke teman-teman yang lain juga gitu, yang dari prodi lain apabila contoh saya satu tempat itu sama prodi sipil gitu. Jadi saya konsultasi juga sama teman saya itu. Ini gimana sih kira-kira kayak gini? Oh ya kayak gini gitu. Oh, oke. Berarti nanti kalau misalnya ada ITERA Friends yang pengen masuk program studi arsitektur terus nemu studio perancangan, itu kalau misalnya ngalamin kesulitan, karena nggak usah khawatir, kita punya teman gitu yang bakal saling nge-backup satu sama lain. Nah, untuk perkuliahannya nih Bu, kan karena sekarang lagi pandemi, jadi sistem perkuliahan di program studi arsitektur ini gimana sih Bu? Kita persentasenya masih banyak yang online ya. Iya. Masih banyak yang online, memang cukup sulit ya karena pandemi gitu. Masih online. Namun kalau untuk studio biasanya untuk TA ya, beberapa boleh ke kampus, bisa ke kampus untuk asistensi ya, itu tadi ya, sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Misalnya kalau seandainya ada yang sulit, itu bisa asistensi ya, selain tanya sama teman, bisa tanya sama dosen, bisa asistensi, bisa ke kampus langsung menemui dosennya. Namun biasanya ada prosedur yang sudah disediakan sama ITERA, harus memenuhi prosedur itu dulu gitu biasanya. Untuk ke kampus itu bisa asistensi secara langsung, biasanya seperti itu. Jadi ya bisa dibilang semi hibrid Iya. gitu. Yang offline itu yang mananya nih Bu? Yang materi biasa atau pas stupanya, asistensinya? Stupanya. Jadi kalau teori kita masih full online ya. Kalau yang stupanya itu yang kita bisa offline. Itu sebenarnya yang butuh untuk offline. Oke. Ya, semoga cepat selesai ya pandeminya. Amin. Biar bisa offline, ketemu sama teman-teman lebih seru ngerjain tugas. Lebih dapat gitu ya Bu chemistry-nya. Iya, lebih seru. Terus kalau misal online kayak gini, itu masih jalan-jalan gak sih Bu? Kayak kalau misalnya di SG temen tuh kayak healing gitu Bu? Agak sedikit sulit ya perizinannya gitu. Tapi sebenarnya pada basicnya kalau seandainya kita ini dalam keadaan normal, arsitektur itu banyak sekali jalan-jalannya. Jadi jangan takut kalau masuk arsitektur tuh cuman belajar aja, enggak, kita bakal jalan-jalan kemanapun. Biasanya sudah diprogramkan atau biasanya mahasiswa ya yang itu ya mau kemana gitu kebutuhannya ya, butuhnya mengenal apa gitu. Biasanya kalau kemarin kita ada contohnya, kita vernakular mengenal kemana kemarin, nggak jauh-jauh ya, ke Tubaba ya. Kalau vernakular tuh kita kebetulan ada program ekskursi kan. Yang ekskursi kemarin kemana tuh? Ke Desa Kenali, bukan Kenali, di Lampung Barat. Di Lampung Barat. Terus ada ke Tubaba juga ya, karena lapangan. Kebutuhannya kita untuk mengenal itu gitu. Jadi biasanya akan dipenuhi sama prodi gitu kan, karena memang harus kuliah di lapangan, harus melihat langsung seperti itu. Jadi kita sebenarnya banyak banget jalan-jalan dan harus jalan-jalan gitu. Harus jalan-jalan pokoknya ya, jangan di rumah aja gitu. Tugasnya banyak tapi harus tetap memenuhi inspirasi kayak yang diceritain sama teman kita ini. Tapi sayang dia sekarang kuliahnya pas online. Bener. Tapi sebelumnya Bang Isan pernah gak sih jalan-jalan yang tadi Bu Lulu bilang? Kalau untuk dari prodi sendiri seperti kuliah lapangan itu belum. Cuma kalau kemarin itu kebetulan ada program kerja dari himpunan. Itu kita jalan-jalan itu ekskursi ke Lampung Barat, ke Desa Kenali itu. Kita mengulik di situ ada arsitek vernakular yang sangat kental, itu Lamban Pesagi atau rumah adat dari Lampung gitu. Nah, situ kita bisa dibilang sih jalan-jalan ya, karena arsitektur kan kalau banyak orang bilang tuh art, tech, dan tour. Jadi seni, melihat, teknologi, dan tour. Tournya itu ya sih yang harus penting sih sebenarnya. 70% ya? Iya. Berarti seru kali ya kalau misal ekskursi kayak gitu. Atau ada duka lain gitu Bang dalam ekskursi tersebut? Oh, kalau itu juga pasti seru banget sih. Apalagi di bagian ekskursi itu kan kita bisa dibilang melakukan penelitian juga ya. Apalagi sebelum penelitian itu kan kita harus pendekatan dulu ke masyarakat gitu kan. Kita berbaur kepada masyarakat, kita lihat apa aja sih kira-kira keseharian mereka di sana gitu. Dan itu seru banget sih.
pengalamannya dapat banget bener. Oke, dapet. Aku ngerti kok. Soalnya yang namanya turun ke lapangan itu tuh emang gak ada lawannya, Bener kayak banget. udah the best banget. Atau ibu pernah ada pengalaman semasa kuliah pas lagi terjun ke lapangan? Untungnya saya kuliah di saat nggak pandemi ya. Agak iri ya Bu. Jadi kebetulan kalau seandainya nggak pandemi, jalan-jalan itu banyak banget gitu. Nggak terhitung cuman bangunan. Kadang itu kita ke prasasti, itu kan juga awal dari bangunan ya, dulu kan kita ke prasasti seperti itu. Jadi banyak hal baru yang sebenarnya kita ternyata ada ya yang kayak gitu. Jadi banyak hal kita banyak menemukan hal-hal yang seperti itu yang ternyata ternyata ada loh yang kayak gini gitu. Terus kalau seandainya kita ke desa ya, kita juga bisa ketemu sama adatnya dia yang ternyata ada ya, adat seperti ini, seru ya, seperti itu, baru wawasan baru seperti itu. Kadang yang kita temui itu bukan hanya arsitekturnya aja, tapi tentang sosialnya, tentang budayanya gitu. Itu banyak sekali. Jadi kalau jalan-jalan itu kalau zaman saya kuliah itu banyak banget. Ya semoga pandemi ini segera berakhir ya Bu, biar Amin. nanti Amin. angkatan-angkatan selanjutnya tuh bisa ngerasain terjun ke lapangan kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya, peluang kerja lulusan di program studi arsitektur tuh apa aja nih Bu? Apa aja? Yang pertama udah pasti jadi arsitek ya. Betul. Jadi arsitek, atau biasanya diawali dengan kerja dulu di bironya arsitek yang kita kagumi biasanya ya, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Biasanya ada yang kejar sampai ke luar negeri ya, dia mencoba kerja di biro, kemudian habis itu dia membuka bironya sendiri, biasanya gitu ya, keren banget gitu. Nah terus nggak cuman jadi arsitek aja loh gitu, kita banyak bisa di dunia pemerintahan ya, pemerintahan kita banyak banget. Terus ada kita jadi konsultan, kontraktor, terus bisa jadi peneliti ya, arsitek juga bisa meneliti rumah-rumah adat kita, banyak sekali yang bisa diteliti. Bahkan teknologi ya, kita Betul. banyak sekali teknologi terbarukan misalnya kayak gitu, atau teknologi yang bangunan-bangunan yang canggih-canggih gitu, itu kita bisa teliti dan temukan hal yang baru. Kemudian apalagi bisa di bagian pengelolaan bangunan-bangunan bersejarah itu juga bisa. Kemudian di perbankan juga bisa ya, bisa banget gitu. Jadi sebenarnya sangat luas sekali dunia pekerjaan di arsitektur gitu. Banyak yang membutuhkan gitu. Tapi nggak tahu nih kalau kamu nanti cita-citanya mau kerja di mana. Buka biro sendiri kan? Pengennya sih gitu sih Bu. Oh berarti Bang Isan ini udah ada gambaran gitu ya Bang, setelah lulus nanti mau masuk ke biro. Iya targetnya sih gitu, targetnya. Tapi ya belum tercapai kan, kita masih iya. mahasiswa. Ya udah, semoga tercapai ya Bang. Amin. Nah selanjutnya masuk ke segmen mitos atau fakta nih Bu Bang. Jadi di luar itu aku sering dengar anak arsi itu tukang gambar dan sering begadang atau bahkan nggak tidur. Nah itu mitos atau fakta? Apa ya? Harusnya mitos ya. Mitos sih sebenarnya, cuman ada beberapa yang fakta juga gitu. Apa tuh yang faktanya? Ayo yang ngalamin nih, yang lagi ngalamin. Ya kalau saya ya pribadi begadang sering ya, karena Iya. tugas-tugas gitu. Sebenarnya asal kita ngebagi prioritas kita aja sih gitu. Kalau misalnya yang tadi arsi tukang gambar, itu mitos atau fakta? Apa nggak cuma ngegambar doang gitu, ngedesain? Iya sih benar, kita tuh ngedesain tapi nggak gitu-gitu banget kok gitu ya. Banyak kegiatan lain yang ada di arsi gitu. Jadi kalau seni menggambar sebenarnya itu hanya basic ya. Kita Betul. apalagi sekarang kita udah pakai digital ya, komputasi semuanya. Jadi lebih tek 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 gitu. Tek 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 selesai gitu. Tapi kayaknya nggak semudah tek selesai sih Bu. Kalau misalnya abang nih yang tek selesainya itu beneran langsung selesai atau mengalami beberapa kendala? Kendalanya banyak sih sebenarnya. Apa Cuman, aja tuh? Ibaratnya kayak misalnya kan kita harus ada proses asistensi gitu. Nah kita Iya. siapkan proses asistensi. Nah kadang yang revisinya itu sih yang
kita seperti menuruti maunya klien gitu. Dosen kita kan ibarat sebuah klien gitu. Jadi kita turuti kemauan dosen itu seperti apa, sesuai yang udah dijabarkan oleh TOR itu sendiri gitu. Tapi ya untuk prosesnya sih ya sebenarnya susah sih enggak, cuman ya enjoy aja gitu. Karena kan emang seneng gitu di ranah ini gitu. Ya sih, kalau misalnya kita seneng itu tanda kita ada di tempat yang benar, yang sesuai sama passion kita. Iya betul. Aku mau nanya, berarti di arsitektur ini dari awal emang udah harus bisa gambar apa bakal dipelajarin lagi setelah masuk kuliah, Bu? Basicnya seharusnya bisa ya, minimal bisa gambar. Tapi kalau seandainya akan dipelajari lagi atau enggak, otomatis iya gitu, akan ada pelajarannya lagi. Tapi paling enggak kita nggak mulai dari nol ya gitu. Karena kita bukan pom bensin. Jadi kita nggak mulai dari nol. Jadi harus punya basic menggambar dulu. Untuk masuk di prodi arsitektur juga kita itu ada portofolionya biasanya gitu. Jadi ada beberapa karakteristik yang kita butuhkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena balik lagi nanti tadi ya, kalau seandainya kita nggak suka atau kita nggak ada di situ keminatannya ya, atau tidak bisa ada di situ, takutnya akan menjadi berat gitu ya. Kan kita kalau belajar harus senang. Iya, Gitu, happy. harus happy. Kalau misal prospek portofolio itu temanya ditentukan dari ITERA apa bebas tentuin sendiri, Bu? Biasanya ada temanya. Kalau yang kemarin apa ya? Boleh nggak saya bocorin ya? Kalau yang tahun kemarin kalau saya nggak salah, tapi biasanya temanya berubah di setiap tahunnya. Ada ketentuan tertentu juga. Kalau yang kemarin itu temanya superhero kalau nggak salah. Nah, nggak tahu nih kalau yang tahun ini bakal apa. Superhero berarti ngegambar hero-hero Avengers gitu, Bu? Nah, Marvel. itu nanti biasanya ada ketentuan berlaku gitu. Apa harus seperti apa, harus apa aja gitu, atau nanti harus hitam putih kah, harus berwarna kah, atau harus superhero-nya seperti apa, lagi terbang, hybrid atau apapun itu biasanya ada ketentuannya nanti seperti apa. Jadi kalau seandainya mau kuliah di arsitektur atau lagi mencari kuliah itu harus aktif mencari informasi gitu. Ya, sesama temen lah gitu, harusnya seperti itu. Tapi itu pasti akan disebar, akan di-share kalau memang kebutuhan portofolio itu apa dan seperti apa. Saat buka pendaftaran ya, Bu? Iya, bener banget. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal akademiknya, mau beralih dikit nih ke kegiatan himpunan. Jadi di kegiatan himpunan ini, arsitektur tuh nama himpunan Himars ya, Bang? Iya, kalau kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Arsitektur Suwarnapada Institut Iya. Teknologi Sumatera. Panjang ya. Panjang ya. Tapi dipanggilnya Himars. Himars Suwarnapada biasanya. Himars Warnapada. Betul. Kesibukan atau kegiatan apa aja sih, Bang, yang ada di himpunan Himars Warnapada ini? Oke, untuk kesibukan sendiri karena himpunan ini adalah basicnya pelengkap dari prodi. Jadi apa yang nggak ada di prodi itu kita coba adakan gitu. Mungkin kalau lebih untuk program kerjanya lebih ke senang-senang aja sih, karena kita ini prodi kan udah ibaratnya stupa mungkin penat ya Bu ya, karena pusing gitu ya. Kita have fun di sini, kita menyiapkan wadah untuk kita mengasah soft skill dan hard skill juga, dan sembari bersenang-senang juga gitu. Kalau misalnya contohnya di Bang, soalnya tadi kan Abang sempat nyinggung tuh di awal ekskursi itu termasuk salah satu program kerja dari himpunan. Betul. Nah, selain itu kayak misalnya mungkin ada olahraga, seni, kayak gitu-gitu ada nggak sih, Bang? Ada tentunya, karena kita di sini kan ada divisi pengembangan minat dan bakat. Di situ kita mencari kira-kira dari teman-teman mahasiswa arsitektur tuh minat dan bakatnya di mana sih? Di situ kita berkembang bareng-bareng di situ. Oh, berarti himpunan ini bisa dibilang wadah ya, Wadah, untuk betul. mahasiswa ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu Lulu bilang kita harus sering mengupas tuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari untuk program studi arsitektur ini, kalau misalnya nanti ada ITERA Friends yang bingung nih atau enggak masih penasaran program studi arsitektur tuh ngapain aja sih, itu bisa kunjungin kemana nih, Bu? Kayak webnya atau Instagram? Kita punya web ya, Punya. kita itu apa? ar.itera.ac.id. Ya. Ya.
Terus kalau seandainya Instagram kita juga ada Instagram prodi, ada juga Instagram himpunan ya. Betul. Itu banyak banget informasinya, pasti di-share di situ. Kalau yang prodi itu arsitektur.itera Betul. ya. Kalau yang himpunan apa tuh? Himars_Warnapada. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita juga di Himars Warnapada ITERA, karena di situ ada film dokumenter kita, perjalanan kita selama ekspedisi di Pokon Kenali tersebut. Oh, seru Ya. tuh. Ya. Jadi kalau seandainya mau lihat aktivitas-aktivitas itu di web kita juga ada. Jadi studio itu apa aja, kayak gimana, itu ada beberapa videonya juga, dijelasin juga di sana. Setiap studio itu kita ngerjain apa aja, proyeknya apa aja gitu, dan seperti apa gitu sih, ada penjelasannya gitu. Jadi kalau seandainya penasaran, kepo-kepo, bisa dikunjungi. Bisa kunjungi sosial media yang tadi Bu Lulu dan Bang Isan sebutin ya, ITERA Friends. Nah, terakhir banget nih Bu, ada nggak sih Bu pesan untuk calon mahasiswa ITERA atau enggak calon mahasiswa yang masih bingung nih, aduh nanti milih program studi apa ya, kuliah di mana ya gitu Bu? Sarannya apa ya? Sarannya itu gini, kalian mau masuk di prodi apapun itu, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya menyenangkan, asal memang passion kalian ada di situ, memang suka ngejalaninya dan memang mau ada di situ gitu ya. Jadi harus pilih dulu maunya apa gitu. Terkadang bukan tempatnya yang tidak baik, tapi karena kitanya yang kurang suka ada di situ gitu. Jadi terasa kurang menyenangkan. Jadi semua program studi apapun yang mau dituju gitu, harus kenali diri sendiri dulu, sukanya apa, passionnya apa, tujuannya apa, sukanya di mana, biar semua pekerjaan yang ada di prodi itu nanti ketika masuk itu menjadi lebih menyenangkan gitu, tugasnya menjadi lebih mudah gitu ya. Itu sih kalau saran saya, karena kalau nggak seperti itu mungkin tugas-tugas yang terkadang nggak begitu berat jadi terasa berat ya, kayak gitu. Jadi karena tidak menyenangkan gitu kan, sesuatu yang dikerjakan secara menyenangkan itu kan akan terasa lebih ringan gitu. Terus bisa kalau kita juga suka sama prodinya, biasanya kita akan mudah ya bergaul sama pertemanan yang ada di lingkungan tersebut, jadi lebih enjoy gitu, karena biasanya ngobrolnya nyambung, karena Betul. memang ada di dunia yang sama gitu ya, ada di situ, benar-benar ada di situ gitu. Jadi kalau menurut saya harus ambillah jurusan atau prodi atau kuliah sesuai yang memang diminati gitu, biar tidak berat, biar happy Kiowo ya Bu. Berarti kalau misal udah suka kita bakal nyaman ya Bu. Iya dong. Kayak kayaknya Bu ngerti nih maksud saya apa. Kalau misal dari Bang Isan, ada gak sih pesan untuk calon mahasiswa baru? Oke, untuk pesannya sih, kalau teman-teman calon mahasiswa baru yang minat terutama ya di menggambar, terus minat jalan-jalan juga, itu cocok banget sih untuk gabung di arsitektur, karena cocok lah kita sekali jalan-jalan, sekalian healing juga, sekalian nyari referensi juga gitu. Oke, jadi arsitektur ini lebih nge-explore dunia luar ya Bang? Betul sekali. Oke, ada pesan lain yang ingin ditambahkan ke calon mahasiswa baru nanti Bu atau Bang? Apa ya? Paling tambahannya, kalau udah masuk di dunia arsitektur ya di enjoy aja gitu, walaupun begadang ya begadang lah, nikmatin aja gitu. Cuman nggak selamanya begadang juga sih gitu, tergantung kita manage juga. Tapi intinya tetap enjoy aja apabila itu termasuk passion kita, yang seperti Bu Lulu bilang tadi gitu. Semua prodi begadang kayaknya. Iya benar, lagi teknik ya Bu. Kalau nggak dikerjain tugasnya, siang-siang nongkrong, Betul. malamnya numpuk. Oke. Udah segitu aja sih pembahasan pada podcast kali ini ya Bu, Bang. Jadi buat ITERA Friends yang tertarik nih dengan dunia arsitektur, masih bisa kunjungi web atau sosial media yang tadi udah disebutin. Dan kalau misalnya khawatir atau kayak masih bingung, nanti mau masuk kuliah di mana nih, itu kenalin dulu nih diri kita sukanya di mana, minatnya di mana, bakat kita apa, baru kita pilih program studi yang bakal kita tuju. Oke, mungkin sudah cukup ya Bu pembahasan podcast tentang arsitektur ini. Terima kasih kepada Bu Lulu dan Bang Isan yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah berbagi informasi ke teman-teman ITERA semua.
Oke, selanjutnya saya Fani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Jangan lupa saksikan podcast-podcast Lentera lainnya dan sampai jumpa. Bye-bye.